Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran secara online ya. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, saya harap Ananda semua masih semangat dalam belajar, terutama mengikuti pembelajaran online-nya. Nah, jadi terima kasih kepada Nanda yang masih semangat sampai hari ini, dan terima kasih juga Nanda yang antusias mengerjakan tugas-tugas yang disediakan setiap kali pertemuannya. Nah, jadi ini adalah pertemuan ke-8 kita pada pembelajaran matematika. Itu masih tentang himpunan ya. Jadi kemarin mulai dari pertemuan 6 dan 7 sudah bahas himpunan, dan sekarang pertemuan ke-8 itu masih juga bahas tentang himpunan. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kompetensi dasarnya itu sudah berubah. Nah, kemarin 3.4, sekarang 3.5. Nah, jadi yang pertama menjelaskan dan melakukan operasi biner pada himpunan. Kemudian yang kedua itu 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi biner pada himpunan. Jadi ada 2 KD yang akan kita bahas. Jadi untuk KD ini akan ada 2 pertemuan juga, sama seperti dengan yang kemarin yang 3.4 itu juga pertemuan. Jadi untuk pertemuan untuk KD ini juga 2 pertemuan ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, kita lanjut tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, menyatakan irisan 2 himpunan, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan himpunan, kemudian menyatakan gabungan 2 himpunan, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gabungan himpunan. Jadi ada irisan dan gabungan. Oke, kita masuk. Jadi kita sudah masuk di operasi himpunan ya. Jadi seperti kemarin yang bilangan bulat dan pecahan, itu juga ada operasinya. Himpunan juga ada operasinya, tapi berbeda, ada sedikit berbeda. Nah, operasi himpunan itu yang pertama adalah irisan. Oke, kemudian gabungan, kemudian komplement, dan selisih. Jadi ada 4 juga operasi dari himpunan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas 2, yaitu irisan dan gabungan. Nanti komplement dan selisih kita bahas pertemuan ke-9. Oke, kita masuk yang pertama, irisan atau intersection. Jadi nama lain dari irisan adalah intersection. Kemudian lambangnya ini adalah lambang irisan. Dia berbentuk seperti N, tapi bukan N ya, ini garis melengkung. Nah, ini seperti ini cara membikinnya ya. Nah, jadi dia semacam N tapi bukan N, tapi dia garis melengkung seperti ini. Ini adalah lambang irisan. Ingat, kalau ada lambang seperti ini dalam himpunan, maka itu adalah irisan ya, iris. Nah, kemudian irisan himpunan A dan B atau A iris B, ini bacanya A iris B ya. A iris B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Irisan himpunan A dan B dinotasikan dengan A iris B, di mana anggotanya adalah X. X itu adalah anggota dari A dan X juga anggota dari B. Artinya, kalau kita mencari irisan A dan B itu harus sama antara anggota A dan B, yang sama saja. Ingat, irisan dia harus anggotanya A, kemudian dia juga harus anggotanya B ya. Itu artinya kalau kita mau cari irisan 2 himpunan, otomatis dia juga anggota A, dia juga anggota B. Artinya cari anggota A dan B yang sama. Nah, maka itu adalah irisan A dan B. Oke, jika digambarkan dalam diagram Venn, irisan 2 himpunan berada di tengah-tengah antara himpunan A dan himpunan B. Nah, ini kalau kita gambarkan diagram Venn, dia berada di tengah-tengah, artinya anggotanya A dan B yang sama saja, maka itu adalah irisan. Oke. Untuk memahami irisan secara lebih lanjut, kita perhatikan contohnya. Yang pertama,
Diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, D, E, dan F. Kemudian B anggotanya A, I, U, E, O. Tentukan A iris B. Nah, jadi penjelasannya A iris B itu cari lihat anggotanya A dan anggotanya A yang sama dengan anggotanya B. Kita perhatikan di sini. Nah, yang sama di sini adalah anggotanya A dan B yang sama adalah A. Ini anggotanya A, ini juga anggotanya B. Kemudian E. Nah, ini juga anggotanya A, ini juga anggotanya E. Jadi irisan A dan irisan A iris B adalah A dan E karena yang sama A dan E saja. Ingat irisan, dia harus anggotanya A, dia juga harus anggotanya B. Nah, jadi cari saja anggotanya A dan B yang sama, maka itu adalah irisannya. Karena A iris B hanya jika anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Ya. Kalau tidak sama berarti bukan irisannya. Oke, kita perhatikan contoh yang kedua. Diketahui himpunan semesta itu antara bilangan caca antara 0 sampai 10. Kemudian himpunan A itu bilangan ganjil lebih dari 1 sampai 9. Kemudian B bilangan prima lebih dari sama dengan 2, kemudian kurang dari sama dengan 7. Kemudian C itu bilangan genap mulai dari 0 sampai dengan 10. Nah, jadi kita lihat penyelesaiannya. Pertanyaannya, tentukan A iris B, B iris C, A iris C. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Jadi kita mau lihat A iris B, B iris C, A iris C. Jadi kita perhatikan A, B, C saja. Jadi yang pertama kita cari dulu A iris B. Nah, sebelum kita cari A iris B, B iris C, dan A iris C, kita cari dulu anggotanya masing-masing ini. Anggotanya masing-masing himpunan S, A, B, dan C. Oke, kita lihat anggotanya masing-masing. S itu bilangan caca berarti 0 sampai 10. Karena ada tanda sama dengannya di bawah ini, berarti kita mulai dari 0. Nah, kemudian A mulai dari 1 bilangan prim. Ingat bilangan ganjil mulai dari 1. 1, 3, 5, dan 9. Kemudian B 2, 3, 5, 7. Kemudian C 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 karena bilangan. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan untuk A. Ingat irisan hanya yang sama. Berarti kita perhatikan A dan B. Lihat, perhatikan A dan B yang sama. A dan B yang sama itu adalah 3. Nah, kemudian 5 dan 7. Berarti A iris B 3, 5, 7. Nah. Ya. Jadi kalau diagram Venn-nya dia berada di tengah-tengah, 3, 5, 7. Kemudian anggotanya A 1 dan 9. Kemudian B yang tidak ada di sini adalah 2. Kemudian semesta yang tidak ada di sekitarnya adalah 0, 4, 6, dan 10. Oke, kita perhatikan B. Kita perhatikan B dan B iris C. Berarti kita perhatikan anggotanya B iris C. Sekarang B dan C perhatikan. Sekarang perhatikan himpunan C yang sama dengan B. Ada tidak anggotanya yang sama? Nah, hanya 2 yang sama ya. Hanya 2 yang sama, ini dia. Nah, jadi irisannya hanya 2. Nah, jadi B iris C sama dengan 2. Jadi diagram V-nya 2 di tengah, kemudian yang lain di sini. Kemudian C, A, iris C. Sekarang perhatikan A dan C. Ada tidak anggotanya yang sama? Nah, tidak ada ya. Nah, jadi kalau tidak ada, maka dia himpunan kosong. Karena tidak ada A dan C, tidak ada yang sama. Anggotanya A dan C tidak ada yang sama. Maka dia adalah himpunan kosong. Jadi kalau diagram V-nya himpunan kosong, dia tidak berimpit. Ya, berarti tidak ada yang sama anggotanya. Nah, jadi untuk A iris C itu adalah himpunan kosong. Oke, sekarang kita lihat masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari irisan ya. Ini adalah contoh soal. Dari satu kelas terdapat 25 siswa suka membaca dan 35 suka mengarang. Jika 12 orang siswa suka membaca dan mengarang, banyak siswa dalam tersebut adalah. Jadi dia mau ditanya berapa siswa dalam kelas tersebut. Ya. Jadi ada 25 yang suka membaca,
ada 30 suka mengarang dan ada 12 suka membaca keduanya. Nah, jadi kita perhatikan, misalnya yang suka membaca adalah M. Kita misalkan M itu adalah suka membaca, ya. Kemudian kemudian yang suka mengarang adalah N. Nah, kita misalkan yang suka mengarang adalah N, ya. Kemudian yang dicarinya adalah semestanya atau keseluruhannya, jadi S-nya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Dia yang membaca ada 25, ya, yang suka membaca 25. Kemudian yang suka mengarang 30, berarti 25 tambah 30. Kemudian yang suka keduanya, nah itu adalah M digabung N. Artinya dia suka membaca, dia juga suka mengarang. Nah, jadi ada 12. Nah, jadi 20 tambah 30 dikurang 12. Kenapa dikurang 12? Karena ini 12 orang ini suka membaca juga suka mengarang. Jadi kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, jadi makanya dia harus kurang 12 agar dia membaca saja dan mengarang saja. Nah, jadi jumlah keseluruhannya adalah 43. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah gabungan atau istilah lainnya adalah union. Nah, lambangnya terbalik dari irisan tadi. Yang tadi irisan itu bentuk N ini seperti U. Nah, tapi dia bukan U ya, kayak seperti ini cara gambarnya. Nah, kebalikan dari irisan. Irisan kan tadi menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah. Ininya atasnya ya. Oke, jadi gabungan dalam teori himpunan merupakan operasi penggabungan dua himpunan sehingga menghasilkan himpunan baru yang berisi anggota-anggota kedua himpunan awal. Operasi penggabungan himpunan dilambangkan dengan tanda ini. Gabungan himpunan A dan B ditulis A gabung B adalah himpunan yang anggotanya adalah merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan dengan A gabung B. Artinya anggotanya itu dari himpunan A atau anggota himpunan B. Artinya kedua-duanya digabung, walaupun tidak sama tetap digabung ya. Ingat gabungan, kedua-dua anggotanya digabung. Jadi anggotanya itu gabungan adalah anggotanya A sendiri dan anggotanya B. A gabung B ya, digabung ya. Oke, perhatikan contohnya. Ini adalah gabungan untuk diagram Venn ya. Untuk menyatakan gabungan dapat dilihat pada diagram Venn berikut. Jadi ini adalah contoh-contoh diagram Venn dalam gabungan. Yang pertama ini artinya semuanya sama. Ini himpunan A dan B sama. Kemudian ini berpotongan dan ini saling lepas ya. Jadi gabungan itu bisa saja dia himpunan bagian, himpunan yang sama, saling berpotongan dan saling lepas. Ya, kita perhatikan contoh gabungan. Oke, diketahui himpunan S bilangan asli, kemudian X itu 2 bilangan asli kelipatan 2, kemudian B bilangan ganjil, kemudian C bilangan prima. Oke, tentukan A gabung B, A gabung C, dan B gabung C. Sekarang kita perhatikan, kita lihat dulu anggotanya A. A itu bilangan asli kelipatan 2. Jadi mulai dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya, ini. Lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 10. Kemudian B itu bilangan ganjil. Lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 9. Berarti mulai dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian C itu bilangan prima. Lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 7. Jadi mulai dari 2, 3, 5, dan 7. Jadi perhatikan dulu. Yang pertama A gabung B. Kita lihat A gabung B dulu. Nah, perhatikan. Untuk A gabung B, perhatikan anggotanya A dan B. Nah, karena A gabung B berarti semuanya digabung. Ini kan tidak ada yang sama ya. Anggotanya A dan B tidak ada yang sama. Perhatikan, kalau tidak ada yang sama maka tulis saja semuanya. 1, tapi secara berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena lihat 2,
kemudian 4, 6, 7, 9, 10 anggotanya B juga. Jadi kalau tidak ada yang sama, tulis saja semua anggota A dan B. Nah, jadi lihat diagram Venn-nya. Nah, jadi gabungannya semua ini. Ini adalah semua gabungannya. Yang diarsir adalah semua gabungannya. Berarti gabungan A dan B adalah semua anggota A dan semua anggota B. Kalau ada yang sama, ditulisnya satu kali saja. Ya, tidak usah ditulis dua kali. Oke, kemudian B. A gabung C. Kita perhatikan anggotanya A dan C. Nah, ada yang sama ya, 2. Nah, jadi kalau ada yang sama, tulis saja satu. Salah satunya, berarti 2. Kemudian 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, dan 10. Jadi A gabung C itu anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Ingat ya, kalau digabung, kalau sama, satu kali saya ditulis. Kalau tidak sama, semuanya ditulis. Beda tadi sama irisan. Kalau irisan yang sama saja. Kalau gabungan semuanya. Artinya digabung. Kalau irisan hanya yang sama. Oke, untuk diagramnya seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah daerah yang diarsir adalah merupakan gabungannya. Kalau sama, ingat kalau diagram Venn itu kalau sama dia ditulis di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, B gabung C. Jadi perhatikan anggota B dan C ya. Nah, jadi 1, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7, 9. Nah, jadi ada yang sama 3, 5, 7. Jadi tulis saja 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Sama, ingat gabungan itu ditulis semua anggotanya. Kalau sama satu kali saya tulis. Diagramnya seperti ini. Nah, ya, yang sama ditulis tengah, kemudian untuk anggotanya C dan anggotanya B. Bisa dipahami gabungannya. Intinya gabungan itu kedua-duanya ditulis anggotanya. Ya, sekarang kita lihat soal cerita. Dalam operasi tertib berlalu lintas terhadap 200 pengendara sepeda motor, ternyata 25 orang tidak membawa SIM. 40 tidak memakai helm, 12 tidak membawa SIM maupun memakai helm. Banyaknya pengendara motor yang membawa SIM dan memakai helm adalah. Nah, jadi dalam operasi tertib lalu lintas ada 200 orang yang pengendara motor yang ditertibkan. Ternyata 25 tidak membawa SIM, 40 tidak memakai helm, dan 12 tidak membawa SIM maupun helm ya. Nah, jadi kita lihat ada berapa orang yang membawa SIM dan juga membawa helm. Oke, kita misalkan A itu adalah pengendara sepeda motor tidak membawa SIM. Berarti NA-nya ada 25. Jadi ada 25 yang tidak membawa SIM. Kemudian B, himpunan pengendara motor yang tidak memakai helm. Nah, jadi ada 40 yang tidak memakai helm. Kemudian yang tidak membawa keduanya. Nah, A iris B. Kalau tidak keduanya berarti 12. Jadi yang ditanyakan kita misalkan X, banyaknya pengendara sepeda motor yang membawa SIM dan memakai helm. Nah, jadi perhatikan diagram berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 25 dikurang 12 sama dengan 13. Jadi hanya 13 orang yang tidak membawa SIM. Tidak membawa SIM saja. Kemudian untuk yang B, pengendara yang tidak memakai helm itu dikurang 12, itu ada 28 orang. Jadi ada 13 orang yang tidak memakai helm, ada 20 orang yang tidak membawa SIM, karena ada 12 orang yang tidak membawa keduanya. Jadi kita keluarkan juga yang tidak membawa keduanya. Nah, jadi X-nya itu di luar ya, yang memakai helm dan juga membawa SIM. Oke, jadi untuk yang memakai helm itu gabungan ya. Nah, karena semuanya ada 200 orang yang ditertibkan. Berarti 200 dikurang ini 13 tambah 12 tambah 28 sama dengan 53 ya. Jadi ada 53 orang yang melanggar. Nah, jadi ada 147 orang yang memakai helm dan juga membawa SIM. Oke, kenapa di sini hanya 13? Karena di antara 25 ini ada juga yang tidak memakai helm. Jadi kita keluarkan dulu 12. Nah, jadi dia tinggal 13. Sama juga ini dari 40 ada juga yang tidak memakai yang tidak membawa SIM. Jadi dikurang 12. Jadi yang tidak murni 28 ya. Yang murni tidak membawa SIM hanya 13 dan yang murni tidak memakai helm hanya 28. Jadi
13 tambah 12 tambah 28. Ini yang tidak keduanya. Jadi ada 53 yang melanggar. Nah, jadi karena ada 200 yang diperiksa, maka yang memakai helm dan membawa SIM adalah 147 orang karena 200 dikurang 53. Bisa dipahami ya. Oke, itulah tadi materi pertemuan ke-8 tentang gabungan dan irisan. Saya harap Anda semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jangan lupa mengerjakan soal yang disediakan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.